tidak, menurut buku itu tidaklah dipakai kata reinkarnasi. Saya jelaskan sedikit lagi. Lalu Bante, bagaimana bisa seseorang padam di sini muncul di sana? Kenapa bisa begitu? Kenapa Sang Buddha mengajarkan begitu? Karena begini, ini agak mendalam ya, mudah-mudahan bisa diikuti. Karena sesungguhnya kehidupan ini, bahkan seluruh alam semesta ini diciptakan oleh permainan alam pikiran kita sendiri. Ya. Dalam bahasa Pali, Sang Buddha mengatakan kehidupan adalah permainan dari winyana dan nama rupa. Permainan dari kesadaran dan batin jasmani. Agak rumit memang ya, kalau yang paham bagus, tapi kalau yang tidak paham saya jelaskan lagi lebih sederhana. Anggap saja Bapak Ibu, Sang Buddha mengatakan hidup kita ini seperti sedang bermimpi. Sekarang saya tanya, ada tidak Bapak Ibu Saudara yang pernah bermimpi? Mimpinya aneh, saya pernah. Kita mimpi sedang ada di rumah nenek, rumah ama. Tiba-tiba buka satu pintu masuk, kita sudah di Australia. Pindah. Kemudian jalan-jalan tiba-tiba ke Hong Kong. Jadi satu mimpi ke 3 tempat, 3 negara. Indonesia, Australia, Hong Kong. Siapa yang pernah bermimpi bisa pindah tempat? Ada? Ada ya. Ada yang pernah, ada yang tidak. Ada 2 yang mengangguk kepala. Setidaknya saya ada supporter ya. Kalau semua bilang tidak, waduh pulang saya. Ya, ada yang pernah bermimpi pindah tempat. Pertanyaan saya, kalau kita bermimpi dari Indonesia pindah ke Australia, pindah ke Hong Kong, 3 negara dalam satu mimpi, betul ya? Pertanyaan saya, sebelum di Indonesia kita di mana? Nggak tahu. Tadi Indonesia ke Australia, kemudian ke Hong Kong, betul? Pertanyaan saya yang kedua, setelah ke Hong Kong kita kemana? Nggak tahu. Kenapa jawabannya nggak tahu? Aneh. Kan harus ada tujuannya. Saya kan tanya kemana? Jawabannya apa? Karena hanya mimpi. Betul ya? Tidak ada. Jawabannya bangun. Jadi kalau saya tanya setelah dari Hong Kong, Bapak Ibu kemana? Bangun. Bangun ya? Nah, sekarang Sang Buddha setelah mencapai kebudaan, apa arti dari Buddha dalam bahasa Pali? Ini jarang loh yang tahu. Ini kuis tidak berhadiah. Kalau lain hari saya datang lagi dan ingat saya bawa hadiah ya. Tapi tidak janji ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Buddha itu bahasa Pali artinya adalah the awakened one, yang telah bangun. Yang telah bangun. Kenapa yang telah bangun? Karena beliau sudah bangun dari mimpi yang sangat panjang yang disebut samsara. Lahir mati, lahir mati, lahir mati, lahir mati. Lahir mati di mana? Di alam pikiran kita sendiri. Setelah berakhirnya kehidupan terakhir, beliau mencapai kebudaan. Beliau hanya mengatakan menjadi yang bangun. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa proses meninggalnya seseorang itu anatta, anatman, lenyap di sini, muncul di sana? Karena sesungguhnya kesadaran kitalah yang menciptakan kehidupan. Ya, tidak ada roh yang keluar kemudian jalan begitu. Nah, oleh karena itu yang menjadi pemahaman tumimba lahir atau punabawa dalam ajaran Buddha. Menjawab pertanyaan itu kembali, saya simpulkan bahwa kalau saya pribadi tidak masalah ya umat Buddha menggunakan kata reinkarnasi selama dia sudah tahu reinkarnasi dalam Buddhis itu tidak ada roh yang keluar dari tubuh kemudian jalan ya. Tidak ada konsep seperti itu. Dia paham bahwa reinkarnasi itu adalah punabawa, yang konsepnya tadi sudah saya jelaskan panjang. Tapi kalau dia menulis artikel ilmiah Buddhis, ya barangkali sangat baik dia tidak menulis reinkarnasi. Kalau dia misalkan kuliah, buat artikel ilmiah ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya kita sudah lama menggunakan kata reinkarnasi. Jadi itu bedanya tumimba lahir dengan reinkarnasi. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ya. Boleh lagi bertanya? Coba, saya tidak tahu bagaimana waktunya. Ya, ada yang mau bertanya silakan. Oh, ini adik pintar sekali bertanya.
Malam Bante, Malam ya. saya mau tanya, apakah benar kalau kita sering meditasi bisa buat karma lampau kita yang buruk bisa terhapus? Terima kasih Bante. Apakah kalau kita sering bermeditasi, apakah benar karma buruk lampau kita bisa terhapus? Ya. Begitu ya? Oke. Wah, ini susah jawabnya ya. Wah, anak kecil kok jawabnya susah ya. Wah, pintar sekali. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, kalau kita memiliki karma buruk di kehidupan lampau, dan kita pasti punya ya. Kita pasti punya. Bahkan menjadi biku pun masih bisa sakit. Kenapa sakit? Karena masih ada karma buruk di kehidupan lampau. Kan saya jadi bikunya baru 7 tahun. Sebelum itu pasti pernah melakukan kejahatan. Ya dulu kecil saya juga nakal ya. Kalau ada siput taruh garam gitu ya. Ya waktu itu belum kenal dhamma. Kemudian di kelas belajar cacing planar kalau nggak salah. Yang katanya kalau dipotong cacingnya belah dua, cacingnya jadi hidup dua-duanya. Saya pulang cari cacing tanah. Ini cacing dipotong bisa jadi dua. Saya potong. Itu karma buruk ya. Ya tapi waktu kecil kita tidak sadar. Nah, cara untuk mengurangi karma buruk diajarkan oleh Sang Buddha adalah dengan berbuat banyak karma baik. Karma buruk itu diibaratkan oleh Sang Buddha seperti batu garam. Karena zaman dulu kalau garam itu masih bentuk batu. Kalau Bapak Ibu beli di minimarket itu sekarang garam beriodium itu dihancurkan jadi bentuk pasir. Garam pasir. Kalau dulu garam batu. Karma buruk itu seperti garam batu. Karma baik itu seperti air. Kalau seseorang karma baiknya sedikit, katakanlah karma baiknya hanya seperti segelas air. Dimasukkan batu garam yang segenggam besar ini ke dalam gelas itu. Aduk sampai larut. Pertanyaan saya, apakah airnya sangat asin? Jawabannya iya, sangat-sangat asin. Itu kalau diminum bisa mati itu ya. Ini benar ini. Tapi jangan ditiru ya. Apalagi yang nanya anak-anak. Zaman Tiongkok kuno itu ada cara metode bunuh diri. Makan garam banyak-banyak, setengah kilo atau 1 kilo. Lalu dia akan meninggal karena dehidrasi. Ya. Nah, Sang Buddha mengajarkan kalau kita merasa atau kalau seseorang memiliki banyak karma buruk, yang bisa dia lakukan adalah berbuat banyak kebajikan. Ini seperti menambahkan air di garam tadi. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau 1 gelas garam batu ini, kemudian saya lemparkan garam ini ke dalam sungai. Lalu kita cicip air sungai itu, apakah asin? Tidak akan asin ya, karena airnya banyak sekali. Terus saya tanya, apakah di sungai itu ada garam? Ada ya, di sungai itu ada garam. Garamnya tidak habis, tidak hilang, tetapi menjadi tidak terasa. Nah, itu cara untuk mengurangi karma buruk. Karma buruknya juga tidak hilang sebenarnya, tapi karma buruk itu menjadi tidak terasa. Jadi tidak ada konsep menghapus karma buruk. Saya pikir jarang sekali ada orang cerita, mari Bapak Ibu menghapus karma buruk. Karena memang bukan itu konsepnya ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tiba-tiba ada ritual penghapusan karma buruk, 1 paket 5 juta, jangan ikut ya. Tidak benar itu, tidak bisa. Ya, karena konsepnya adalah berbuat kebajikan, menambah karma baik, agar karma buruk lampau menjadi tidak terasa. Salah satu cara berbuat karma baik yang besar adalah dengan bermeditasi. Jadi adik ini tadi bertanya, Bante, apakah bisa dengan bermeditasi karma buruk lampau menjadi berkurang ya? Kalau habis sih tidak bisa, karena kalau karma itu habis itu arahat ya. Ya, tapi kalau meditasi sampai arahat betul ya. Nah, meditasi sampai arahat betul. Ya, tapi kalau dia bermeditasi, dia berbuat karma baik, di sana dia menambah air, menambah air, menambah air. Ketika 1 hari karma buruknya berbuah pun tidak terasa. Contoh, misalkan Bapak Ibu, nanti ini belajarnya hari ketiga. Ini hari pertama ya, kelas saya 3 hari. Nanti hari terakhir kita belajar meditasi. Kalau hari pertama belajar meditasi, waduh gawat, belum kenal sudah meditasi ya. Nanti hari terakhir kita belajar meditasi. Nah Bapak Ibu Saudara, contoh. Dulu saya, contoh yang buruk-buruk biar saya saja.